Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak semuanya. Ya, Siang, sama-sama, Pak. 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 Udah siap menerima pelajaran pada hari ini? Allah siap, Insya Allah Pak. siap, Pak. Pak, Walaupun semangat agak kurang dalam keadaan sore, tapi kita harus tetap semangat ya. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. ya, baiklah sebelum kita masuk ke pelajaran pada siang hari ini, silakan kepada ketua untuk memimpin doanya, memimpin doa. Silakan, Ardi, silakan dipimpin temannya. baik Pak. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Ardi. Baiklah sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa, Pak akan mengambil absen kita semua. Apakah di lokal ini hadir semuanya ya? Adakah yang sakit atau yang alfa? Ya, Pak. Ada yang sakit, Pak. Romi nak. Oh, ada yang sakit. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan yang sakit itu cepat sembuh ya. Kita lanjutkan untuk Pak. pembelajaran pada siang hari ini. Itu kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baiklah anak-anak Pak semua, untuk pembelajaran pada siang hari ini, itu kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, itu nanti Anda semua akan mampu menguraikan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, nantinya Anda semua mampu mengidentifikasi contoh perilaku ketakwaan sebagai pengemanaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan tujuan perjalanan kita yang ketiga adalah mampu merumuskan nanti hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, eh, Pak, nanti kita bercerita sedikit. Tentu Pak tanya kepada Anda semua, apakah ada sholat subuh tadi pagi ini semuanya? Sholat, Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Tapi Salat terlambat, subuh. Pak. Ada ya? Ada semuanya? Ada yang tidak sholat juga? Sholat, Pak, tapi terlambat. Pukul 6 sholat nih, Pak. Jam berapa Yoni sholatnya tadi? Jam 6, Pak. Oh, jam 6 ya, itu masih ada waktunya ya. Iya, terkelok selayang nih, Pak. Ya, enggak apa-apa. Jadi untuk besok-besoknya kalau bisa pas azan kita juga bangun ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Eh, Baiklah, sebelum kita masuk, Pak sampaikan sedikit bahwasanya sholat dan zikir ini adalah perintah agama bagi kita yang mengaku umat Islam. Kalau Pak tanya coba tunjuk tangan nanti ya. Sholat ini eh, apa perintahnya? Kapan perintah diturunkannya? Atau apa peristiwanya yang melatar belakangi perintah sholat? Mirat, Pak. Mirat, Pak. Pak Pipit, peristiwa apa? Mirat, Pak. Nah ya betul sekali, peristiwa Isra dan Mirat. Mi'raj. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu menjemput perintah sholat ya ketika Isra dan Mi'raj. Baiklah, kita masuki pembelajaran kita, anak-anak Pak semua. Coba perhatikan video yang Pak tampilkan. Oke. Ada terdengar suaranya? Bapak. Ada? Enggak, Pak. Tidak? Oke, sebentar ya. Enggak, Pak. Ada terdengar? Udah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Oleh maka dijamin orang ini pasti memiliki kepribadian yang baik. Singkatnya orang
itu tadi video tentang penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ya, tentang sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, anak Pak nanti akan Pak bagi per kelompok. Jadi Pak bagi 3 kelompok. Jadi sebagaimana bagian kelompok itu dari minggu sebelumnya. Jadi sudah Pak bagi berdasarkan asesmen awal kita. Jadi nanti kita terbagi dalam 3 kelompok. Jadi kelompok 1 nanti akan membahas tentang pengertian salat dan zikir. Kelompok 2 nanti akan mencari 5 contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir. Kelompok yang ketiga itu menjelaskan hikmah salat dan zikir. Jadi kepada anak-anak Pak semua, silakan duduk berkelompok. Ya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Nah, Pak. Dah, Ya, Pak. terima kasih. Nah, sebelum Pak membahas materi pada siang hari ini, coba dibuka dulu buku paketnya bab 3, halaman 66 tentang materi salat dan zikir. Sudah ketemu semuanya? Dah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Nah, coba dengarkan semuanya. Baiklah, sesuai dengan video yang telah kalian dengar tadi, itu tentang pembahasan tentang salat dan zikir dalam pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu bahwasanya salat itu adalah merupakan tiang dari agama kita. Jadi kalau bahasa kitanya adalah pondasinya. Tiangnya. Kalau yang pondasinya adalah syahadat. Jadi yang salat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Anak-anak apa semuanya? Berapa rukun Islam semuanya? 5. Kalau rukun 6, kalau rukun iman? Rukun iman 6, Pak. Pak. Rukun Islam ada 5 ya. Ya, Pak. Rukun iman ada 6. Jadi rukun Islam yang pertama, siapa yang bisa? Saya, Pak. Apa? Saya, Pak. Syahrul, rukun Islam yang pertama? Membaca 2 kalimat syahadat, Pak. Ya, bagus sekali ya. Yang kedua, coba Rita Tismeri, apa rukun Islam yang kedua? Sholat, Pak, 5 kali sehari semalam, Pak. Bagus sekali. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Apa yang rukun Islam yang ketiga? Puasa, Pak. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat? Saya, Pak. Zakat, Pak. Ya, Bu. Zakat, Pak. Ya, zakat. Yang kelima, siapa? Naik haji, Pak. Haji bagi yang Naik mampu. haji bagi yang mampu. Jadi, sholat tadi merupakan rukun Islam yang kedua yang merupakan tiang dari agama kita. Jadi, dalam sebuah hadis, riwayat Baihaqi dikatakan, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang enggan melaksanakan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Kita lanjutkan, yaitu tentang apa makna sholat. Secara bahasa, sholat itu artinya adalah berdoa. Berasal dari kata sholat, yusalli, dan salatan. Jadi secara bahasa, sholat itu artinya adalah berdoa. Kalau secara istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian sholat. Yang selanjutnya adalah dalil perintah sholat, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45. Di antara anak bapak, siapa yang bisa membaca ini? Silakan, tunjuk tangan. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. Silakan baca ayatnya. Yoni, silakan dibaca ayatnya, Yoni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Ya, Pak. terima kasih Yani. Nah, itu dia dalil tentang pedas salat itu terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, ini dia tentang salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila salat tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang salat. Materi kita yang selanjutnya itu tentang makna zikir. Jadi salat dan zikir itu ibarat rel kereta api, dia saling beriringan. Jadi zikir itu artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu dapat dikerjakan dengan 3 cara, zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Adapun hikmah melaksanakan salat itu ada yang pertama dalam sujud kita menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Yang kedua menyadarkan bahwa kita pada hakikatnya mampu meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hikmah di salat itu adalah kita salat 5 kali sehari semalam ibarat kita mandi untuk menghilangkan noda-noda yang ada di badan kita. Adapun hikmah dari zikir adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dapat menghapus dosa kita, menjaga dari gangguan setan, dan amalan yang mengajar pahala besar oleh Allah SWT. Baiklah anak-anak Pak semua, itu penjelasan Pak sampaikan. Di kelompok sudah Pak bagi tadi kan? Bapak. Nah, silakan sekarang Pak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang Pak kasih tadi. Ini dia, kelompok 1 menjelaskan pengertian salat dan zikir. Kelompok 2 mencari 5 contoh pelaku ketakwaan sebagaimana salat dan zikir. Kelompok 3 menjelaskan hikmah salat dan zikir. Silakan dikerjakan. 7. Nah, sudah siap semuanya? Belum, Sudah. Pak. Nah, siap kelompok 1 ada yang tampil dulu. Yang enggak kelompok 3 belum, Pak. Tunggu lu, Pak. Nah, kelompok 1 bisa tampil? Atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 dulu, Pak. Kelompok 1. Silakan Arhaya, silakan tampil dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian salat dan zikir. Secara bahasa, salat artinya doa, sedangkan menurut istilah terminologi, salat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Kemudian zikir secara bahasa artinya mengingat, sedangkan menurut terminologi zikir adalah bacaan atau lafal yang diucapkan untuk mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Arhaya atas tampilannya. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil kelompok 1? Aku pakai sebentar. Ada yang ingin menanggapi? Boleh kan? Ya, cukup ya. Jadi sesuai yang disampaikan kelompok 1 tadi, pengertian salat dan zikir, itu kita pahami salat adalah itu tentang ibadah kita kepada Allah yang dimulai dari salam dan diakhiri, yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Dan zikir itu kalau mudah diingatnya adalah zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk ada pertanyaan lagi
anak-anak Pak semua? Enggak, Pak. Nah, ya. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok 1 sampai 3 tadi ya. Silakan kita beri aplaus dulu untuk penampilan kelompoknya. Ya, terima kasih pada semua kelompok yang telah tampil, yang telah mengikuti dan menjelaskan materi kita pada siang hari ini. Jadi kita ambil kesimpulan. Siapa yang bisa beri kesimpulan tentang materi kita pada siang hari ini? 1 atau 2 saja cukup. Ada yang menyimpulkan? Atau kita simpulkan bersama ya? Bersama aja lah, Pak. Ya, kita simpulkan bersama bahwasanya dalam materi ini kita sudah menjelaskan apa itu pengertian salat, apa itu pengertian zikir. Nah, kita juga telah mengidentifikasi tentang contoh-contoh pelaku ketakwaan sebagai pemanaan salat dan zikir. Yang ketiga itu kita sudah menjelaskan apa hikmah salat dan apa itu hikmah zikir. Nah, selanjutnya Pak akan memberikan soal asesmen untuk dikerjakan oleh anak-anak Pak semua. Pak kasih waktu 3 menit. Oke, Pak. Nah, silakan dikumpulkan ke depan 1 orang saja. Ya, terima kasih. Jadi itulah anak-anak Pak semuanya materi kita pada siang hari ini tentang makna salat dan zikir. Untuk temuan selanjutnya untuk minggu depan kita akan membuat kata-kata mutiara tentang salat dan zikir melalui media Canva. Jadi untuk pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.